Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 ya. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 31. Yang akan Kak Sari kerjakan di video ini nomor 4, 5, 6, dan 7. Disimak bareng-bareng ya. Sebelum mulai, sebaiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Nomor 4, kita baca. Perhatikan bilangan-bilangan yang dibatasi oleh garis merah berikut. Ini gini bacanya. Di sini 1, terus dibatasi garis merah. Terus 2, 4, 2, dibatasi garis merah. 3, 6, 9, 6, 3, garis merah. 4, 8, 12, 16, 12, 8, 4 gitu ya, baru garis merah. Dan seterusnya. Jika pola bilangan tersebut diteruskan hingga n, untuk n bilangan bulat positif, tentukan A. Jumlah bilangan pada pola ke n. B. Jumlah bilangan hingga pola ke n. Oke, untuk yang A dulu, jumlah bilangan pada pola ke n itu maksudnya kita disuruh menebak. Nah, misalnya pada pola ketiga. Pola ketiga nanti jumlah bilangannya berapa? Pola ketiga itu yang ini kan? Ini kita harus nebak jumlahnya berapa. Berarti 3 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 3 gitu loh. Nanti kalau pada pola keempat, n-nya diganti 4. Berarti yang ini yang harus kita jumlah. Nah, rumus umumnya bagaimana gitu. Yuk kita kerjakan ya. Yang pertama gini dulu. Ada baiknya ini kita jumlah masing-masing. Untuk pola yang pertama. Pola yang pertama itu 1. Berarti jumlahnya berapa? Ya 1 ya. Nah, pola yang kedua, 2, 4, 2. Gini, 2, 4, 2. Kita jumlah, Dek. 2 tambah 4, 6, tambah 2, 8. Oke. Pola yang ketiga, 3, 6, 9, 6, 3. Tulis dulu, 3, 6, 9, 6, 3. Kita jumlah ya. 3 tambah 6, 9. Tambah 9, 18. Tambah 6 dan 3 kan 9. Berarti 18 tambah 9 lagi, 27. Nah, yang keempat dulu, sampai pola keempat ya. 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Terus turun lagi. 12, 8, 4 gitu kan ya. Kita total ya. Ini 4 tambah 12 itu 16. 12 tambah 4, 16. Berarti sama 16 sudah 3 tuh. Terus sama 8 dengan 8 juga 16. Berarti 16-nya ada 4, Dek. 16 kali 4 itu 64. Udah deh, 4 pola aja ini kita pelajari. Terus kalau kita lihat, ini angka 1, 8, 27, 64. Ini merupakan angka atau bilangan pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Jadi 1 itu adalah 1 pangkat 3, benar kan? 8 adalah 2 pangkat 3 ya dong. 27 itu 3 pangkat 3. Oh, 64 adalah 4 pangkat 3. Berarti nanti berikutnya berapa? Ya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa, Dek? 125. Berarti kita sudah punya. Kalau gitu yang A tadi kan ditanya jumlah bilangan pada pola ke n. Ya gini aja. Berarti UN itu artinya pola ke n ya, sama dengan pola ke berapa? N-nya ini dipangkatkan 3 gitu. Contoh misalnya kita mau pola keempat. Pola keempat berarti ini n-nya kan diganti angka 4, maka di sini juga diganti 4. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64. Coba kita cek benar nggak pola keempat tadi 64. Tuh, benar. Gini. Lagi misalnya pola kelima. Ya, berarti ya 5 pangkat 3. Nanti hasilnya pasti 125. Nah, pola kelima ini kalau ditulis gini. 5, 10, 15 gitu, 20, 25, turun lagi 20, 15, terus 10, terus 5. Coba kita jumlah, bener nggak ini 125 ya? 5 tambah 10, 15, tambah 15, 30, 30 ditambah 50, 30 ditambah 50, 80 ya, Dek ya. 80 ditambah 10, 90. 90 ditambah 15 dengan 5 ini 20 ya, Dek ya. 90 tambah 20, 100, 110 ya. 110 ditambah 20, 130. Wah, lebih. Barangkali Kak Sari ini yang keliru. Sebentar ya.
Udah bener. Ini polanya udah bener, Kak Sari aja yang salah hitung. Coba kita hitung ulang. Batasnya yang 25 ini aja deh biar enaknya. Sebelah kiri nanti dengan sebelah kanan itu jumlahnya sama. 20 tambah 10 kan 30. 30 tambah 5 35. 35 tambah 15 50. Berarti yang sebelah sini 20 tambah 15 tambah 10 tambah 5 juga 50. 50 tambah 50 100. 100 tambah 25 tuh bener 125. Jadi mau U berapapun, mau U10 ya tinggal gampang aja. Jadi nanti tinggal 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berapa? 1000. Nggak usah kita buktikan dengan begini, nanti terlalu lama. Oke, ini sudah kita jawab. Untuk yang A, pola ke N, jumlahnya adalah N pangkat 3. Kita jawab ya, yang A. Jumlah bilangan pada pola ke N sama dengan N pangkat 3. Gini. Sekarang yang B, jumlah bilangan hingga pola ke N. Nah, kalau ada kata-kata hingga, berarti ini dijumlah semuanya. Gini maksudnya. Kita kembali perhatikan yang ini tadi ya. Pola ke-1 adalah 1 pangkat 3 kan 1. Pola kedua 2 pangkat 3, 8 ya. Pola ketiga 3 pangkat 3, 27. Nah, kalau yang diminta adalah jumlah bilangan hingga pola ke N, itu maksudnya gini. Misalnya yang B, jumlah bilangan hingga pola kedua. Ini boleh disingkat dengan S2. S2 itu dibacanya gini, jumlah bilangan hingga pola kedua. S2 itu artinya adalah U1 ditambah U2. U1 itu apa Kak? U1 ini adalah pola ke-1. Pola ke-1-nya yang ini tadi, 1 pangkat 3 gini. Terus ditambah U2-nya yang mana? Yang ini, 2 pangkat 3. Nah, gini. Dihitung 1 tambah 3 adalah 1 pangkat 3 adalah 1 ya, Dek ya. Ditambah 2 pangkat 3, 8. Nah, berarti S2-nya sama dengan 1 tambah 8, 9 gini. Lagi, kalau misalnya S3 itu artinya ya U1 tambah U2 tambah U3. Dimasukkan aja. U1-nya adalah 1 pangkat 3, U2-nya adalah 2 pangkat 3, U3-nya 3 pangkat 3. Kan yang ini ya? Oke, tinggal dihitung. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Hasilnya berapa? 1 tambah 8 9, ditambah 27, 36 gitu loh maksudnya. S3. Jadi S3 itu jumlah bilangan hingga pola ke-3. Hasilnya 36. Nah, yang ditanya kalau SN. Kalau SN gimana Kak Sari? Gitu ya. Oke, berarti kalau S2 tadi, kalau S2 tadi gini ya, kalau S2 tadi boleh disingkat menjadi gini, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, hasilnya 9. Lagi, kalau S3 hasilnya adalah 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3, hasilnya adalah 36. Dan seterusnya. Berarti kalau N nanti gimana, Dek? Ya gini aja, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai dengan N pangkat 3. Nah, ini sebenarnya pakai rumus ini sudah bisa ya. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah berapa tergantung berhentinya N-nya di sini. Kalau N-nya 10 berarti ya tambah 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 sampai terakhir tambah 10 pangkat 3. Tinggal dihitung. Nah, tetapi kalau mau lebih ringkas, Kak Sari kasih ya, caranya gini. SN sama dengan, ini kalau kita lihat, 9 itu adalah hasil 3 pangkat 2. Ya, terus 36 ini adalah hasil dari berapa, Dek? 6 pangkat 2. Nah, gitu. Supaya kelihatan ini Kak Sari lanjutin dulu S4. Kalau S4 nanti berarti gini, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3. Berhentinya kan di 4. Makanya ini nanti adalah caranya. Nah, tanpa menghitung satu persatu, kita bisa tahu deh. Caranya gini. Tinggal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 aja. 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Berarti 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berapa? 100. Ini kalau kalian hitung satu persatu hasilnya pasti 100. 1 pangkat 3 itu 1 tambah 8
tambah 27 tambah 6, 4, pasti 100. Jadi nah ini ada hubungannya nanti ya. Sehingga kalau dirumuskan langsung aja ya, maka SN sama dengan gini. Dari sini, nah ini langsung Kak Sari bantu caranya ya. Gunakan gini aja. Yang paling terakhir ini kita anggap N dikali dengan N plus 1 dibagi 2, terus nanti hasilnya berapa baru dikuadratkan. Wow, apa lagi ini? Nah, pusing nggak? Karena ini masih awal-awal buat kalian. Nanti kalau udah banyak latihan soalnya pasti mudah. Makanya gabung di grupnya Kak Sari ya, nanti dapat banyak latihan soal dari teman-teman yang lain juga. Intinya gini, untuk menjawab soal nomor 4 ini, boleh gunakan yang ini aja. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya, tambah N pangkat 3. Atau gunakan rumus yang di sini, N dikali N plus 1 dibagi 2, terus baru dipangkatkan 2. Ya, kita buktikan untuk rumus yang ini apakah benar. Oke, begini cara pembuktiannya. Misalnya mau pakai yang S berapa, Dek? Kita ganti S-nya S3 ya. S3 sama dengan dalam kurung. Ini berarti N-nya, karena di sini N-nya diganti, nggak kelihatan, naik lagi, maaf. S3, Kak Sari ulang ya. SN-nya kita mau ngitung S3. Berarti ini N-nya kan diganti 3, maka di sini N-nya semua diganti 3. 3 dalam kurung 3 tambah 1 gitu dibagi 2. Ya, terus tutup kurung pangkat 2. Nah, sama dengan, geser dikit dong. Oke, sama dengan ini buka kurung 3 dikali 3 tambah 1 4 per 2, tutup kurung pangkat 2. Oke, 3 kali 4 12. 12 dibagi 2 6. Berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa, Dek? 36. Kita cek dengan yang udah kita hitung tadi. Benar nggak S3 hasilnya 36? Ini dia S3. Tuh, hasilnya 36. 6 pangkat 2 juga. Berarti sudah terbukti. Ya, jadi SN sama dengan dalam kurung N kali N plus 1 dibagi 2 terus dikuadratkan. Itu untuk menjawab soal nomor 4 bagian B. Jumlah bilangan hingga pola ke N sama dengan dalam kurung N dikali N plus 1 dibagi 2 baru dikuadratkan. Gini. Atau tetap mau pakai pola yang ini juga boleh. SN sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah seterusnya ditambah N pangkat 3. Boleh. Tetapi ini nanti tantangannya masih menghitung lagi ya. Dibongkar satu persatu. Panjang banget. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Geser dulu. Kita baca nomor 5. Perhatikan gambar noktah-noktah berikut. Ini dia. Yang pertama ada 1, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5. Keempatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A. Apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Jelaskan. Yang B. Tentukan banyak noktah pada 5 urutan berikutnya. Nah, ini caranya bisa diteruskan di gambar bisa, atau kita temukan dulu polanya juga bisa. Mau yang mana, Dek? Oke, kita jawab dulu satu persatu. Yang A dulu. Apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Oke, jawabannya iya, membentuk pola. Kok tahu? Gini caranya. Yang pertama ini 1. 1 ini kita jadikan pusat, kita lingkari ya. Nah, pola yang kedua, ini kan pusatnya. Terus dia beranak ke atas, beranak 1, ke kanan juga beranak 1. Oke, sekarang pola ketiga, ini pusatnya. Nah, terus ke atas beranak 2, ke kanan juga beranak 2, tuh kan? Ada polanya. Terus ke sini, ini pusatnya, beranaknya jadi berapa? 3, ke kanan juga 3, kan berpola ya. Berikutnya berarti pusatnya di sini, terus ke atas beranak berapa, Dek? 4, ya, ke kanan juga 4, gini. Jadi, apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Jawabannya iya, membentuk suatu pola. Kita jawab ya, nomor 5. Iya, gambar di atas membentuk suatu pola. Nah, jelaskan, kan dia minta dijelaskan. Penjelasannya seperti ini. Pada pola ke-1,
Nih ya, jumlah bolanya adalah 1 gitu. Pada pola kedua, yang pola kedua tadi ya Dek ya, pola kedua tadi gimana Dek? 1 terus ditambah 1 ditambah 1 gitu ya, 1 ditambah gini Kak Sari nulisnya. Nah gini sama dengan 3. Oke, sekarang yang pola ketiga, nih 1 ditambah ya 2 tambah 2 gini kan ya, bener ya, 1 ditambah 2 terus ditambah lagi 2, totalnya 5. Oke, pola keempat, nah ini kelihatan kan jadi berpola, 1 ditambah 3 tambah 3 gitu ya, sama dengan 7. Bener, berarti nanti pola kelima apa Dek? 1 ditambah berapa? 4 tambah 4, 9. Gini. Jadi kan tadi pertanyaannya nomor 5 yang A, apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Iya, gambar di atas membentuk suatu pola. Jelaskan. Ini penjelasannya. Nah, seperti ini. Jadi selalu pertambahannya itu begini, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 4. Kalau pola kelima pertambahannya 4 tambah 4. Pola keempat pertambahannya 3 tambah 3, gitu ya. Pola ketiga pertambahannya 2 tambah 2. Nah, nanti untuk menjawab yang B nih, tentukan banyak noktah pada 5 urutan berikutnya. 5 urutan berikutnya, oke, tadi ini sudah sampai 1, 2, 3, 4. Berarti urutan ke 5, 6, 7, 8 ya. Oke, kita jawab ya. Untuk yang ini yang A. Sekarang yang B. Nah, 5 urutan berikutnya. Berarti yang pertama yaitu pola ke 5 ya. Kenapa Kak Sari tulis kelima lagi? Di sini udah ada kelima sih. Kan di sini ada 1, 2, 3, 4 baru pola keempat. Kita mau melanjutkan mulai dari pola kelima. Pola kelima sih nanti sama dengan yang di atas. 1 ditambah 4 tambah 4, 9. Oke, terus pola ke-6 adalah 1 ditambah berapa? 5 tambah 5, 11. Lagi pola ke-7 kita berhentinya sampai pola ke-9 ya. 6 tambah 6, 13. Ini pola ke-8. Oke, 1 ditambah 7 plus 7, 15. Terakhir pola ke-9. Oke, 1 ditambah 8 tambah 8, 17 gini ya. Jadi jawaban yang B mulai dari pola kelima sampai pola ke-9 ini 9, 11, 13, 15 dan 17. Nah, terjawab ya. Nah, hubungkan masing-masing pola di atas dengan suatu bilangan yang menunjukkan banyaknya noktah dalam pola itu. Pola bilangan apakah yang kalian dapat? Jelaskan. Ini kalau dikasih poin bolehlah poin C gitu ya. Oke. Untuk yang C pertanyaannya, pola bilangan apakah yang kalian dapat? Kita perhatikan lagi. Di sini angkanya mulai dari awal ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ini pola bilangan apa? Ada yang tahu? Ini pola bilangan ganjil ya. Jadi pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil gitu. Paham ya Dek maksudnya ya. Jadi yang terbentuk itu selalu bertambah 2. Startnya dari 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Nah, ternyata setelah jadi semuanya dilihat, ternyata dia adalah angka-angka ganjil terus ya, bilangan ganjil terus gitu. Jadi yang C terjawab ya. Pola bilangan apakah yang kalian dapat? Pola bilangan ganjil. Penjelasannya itu tadi ya di sini. Terlihat ya, 1, 3, 5, 7. Ini ditulis aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Kita baca dulu. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-100 pada pola berikut. Oke, dipelajari dulu. Pola yang pertama ada 2 lingkarannya. Tulis. Pola yang kedua ada 1, 2, 3, 4. Nah, pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira nanti pola yang keempat berapa Dek? Kalau menurut Kak Sari sih 8. Ini selalu bertambahnya 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6. Berarti 6 juga tambah 2, 8. Nanti gambarnya gini, 1, 2, 3 gitu ya, 4. Terus kesininya 1, 2, 3,
4 gini. Jadi tadinya kan ke atasnya 1, di sini jadi 2, di sini jadi 3. Ke bawahnya tadinya kan ini ya, 3 jadi 4, di sini jadi 5 gitu. Gambarnya jelek. Tapi yang benar, di sini totalnya 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang ditanya tentukan banyak lingkaran pada pola ke 100. Kita kan nggak mungkin menggambar sampai pola ke 100 nih, pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, nggak mungkin kita gambar sampai 100. Terus caranya gimana? Kita cari cara cepatnya, atau kita cari menggunakan rumus. Gini caranya. Tulis dulu bilangannya ya. Nomor 6, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, yang pertama ini kita selidiki, yang paling depan ini kita anggap sebagai A. Kemudian bertambahnya kan selalu 2 ke 4 tambah 2 ya, 4 ke 6 juga tambah 2, 6 ke 8 juga tambah 2, begitu seterusnya, nanti juga tambah 2, berarti setelah 8 berapa dek? 10 kan, dan seterusnya. Oke, yang duanya ini kita anggap sebagai B. Terus kita gunakan rumus, begini rumusnya, UN itu artinya pola ke N. Nah, pola ke N, masukkan rumusnya, A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Udah pada hafal belum? Kalau belum, ini dihafalkan ya dek. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita masukkan, A nya adalah 2 ditambah N dikurangi 1 dikali B. B nya ini 2 juga. Gini, sama dengan 2 ditambah N kali 2, 2N. Terus negatif 1 kali 2, negatif 2. Gini, sehingga sama dengan ini 2 dikurangi 2, habis. Tersisalah 2N saja. Nah, sudah ketemu. Berarti UN sama dengan 2N. Yang ditanya pola ke berapa tadi? Pola ke 100. Berarti nulisnya U100. U100 berarti sama dengan 2 kali berapa? Ini kan N-nya diganti 100. Berarti di sini juga diganti 100. 2 dikali 100 sama dengan 200. Sudah terjawab. Jadi, pola ke 100 ini ya, tentukan banyak lingkaran pada pola ke 100 adalah 200. Nanti lingkarannya ada 200. Kita perlu menggambar nggak usah ya. Yang penting kita yakin aja jawabannya 200. Membuktikannya gimana? Yuk kita buktikan. Misalnya kita mau U5. U5 berarti 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? 10. Benar nggak? Pola kelima adalah 10. Cek di sini. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Tuh benar 10. Coba misalnya pola ketiga, berarti 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa dek? 6. Cek, benar nggak pola ketiganya adalah 6? Pola ke-1, pola kedua, pola ketiga 6. Tuh benar ya. Berarti terbukti ya. Sudah betul jawaban kita. Pola ke 100-nya adalah 200 lingkaran. Ini ya. Sip, terakhir nomor 7. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke N pada pola berikut untuk sebarang N bilangan bulat positif. Nah, ini kita cari juga UN-nya dulu ya, Dek ya. Caranya tentukan dulu banyak lingkarannya. Di pola ke-1 lingkarannya ada 2. Di pola ke-2 lingkarannya ada 6. Di pola ketiga, lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, gini. Oke, sekarang kita catat untuk yang nomor 7. Pola pertama tadi ada 2. Pola keduanya ada 6. Pola ketiga ada 15. Nanti pola berikutnya ada berapa? Yuk kita lihat. 2 jadi 6 itu ditambah 4. Oke. 6 jadi 15 itu ditambah berapa, Dek? 9 ya. Nah, ini kan dari 4 ke 9 nggak sama. Berarti ini kemungkinan bertingkat begini. 4 ke 9 ditambah 5. Berarti gini. Nanti 9 ditambahnya 5 juga. 9 tambah 5 berapa, Dek? 14 ya. Maka nanti ini setelah 15 adalah 15 ditambah 14, 29 gitu. Oke.
Kak Sari ulang ya. Ini 2 ke 6, 6 ke 15, 15 ke 29. Nah, 2 ke 6 itu ditambah 4, 6 ke 15 itu ditambah 9, 15 ke 29 itu ditambah 14. Pertambahannya tahu dari mana? Tahu dari sini. 4 ke 9 itu ditambah 5, 9 juga pasti ditambah 5. 9 ditambah 5 adalah 14 gitu ya. Oke. Yang paling depan ini kita misalkan sebagai A, 4-nya ini sebagai B, 5-nya ini sebagai C. Ini berarti barisan aritmetika bertingkat. Kalau bertingkat yang digunakan rumus pola ke N-nya atau UN-nya itu begini. A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B ditambah C dikali N mundur 1 dikali N mundur 2 harus dibagi 2. Gini. Dihafalkan ya, Dek ya, dihafalkan. Nah, terus kita masukkan UN sama dengan A-nya 2. Ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. B-nya 4. Ditambah C-nya 5 dikali N mundur 1. Kita tulis dikali N mundur 2 terus dibagi 2. Gini. Nah ya, kita bongkar kurungnya. 2-nya ditulis dulu, ditambah N dikali, B-nya kok belum Kak Sari ganti, maaf, B-nya udah angka 4 ini ya. Nah, gini. N dikali 4, 4N. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Ditambah, gini, 5 dalam kurung N kurangi 1, N kurangi 2, dibagi 2. Oke, yuk. Ya ini 2 dikurangi 4 ini bisa ya. 2 dikurangi 4 itu berapa, Dek? Negatif 2. Nulisnya gini, 4N negatif 2 gitu. Ditambah, nah ini boleh ya. 5 dikali N min 1, ini kita buka dulu. 5 dikali N adalah 5N. 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5. Begini. Terus dikali N min 2 per 2 gitu. Oke. Sekarang di sini 4N kurangi 2-nya boleh tetap ditambah. Yang ini kurung dengan kurung nih kita kalikan ya. 5N dikali N, 5N kuadrat. 5N dikali negatif 2. 5-nya dikali negatif 2, negatif 10. Tapi ada N-nya. Kan di sini 5N kali negatif 2, jadi negatif 10N. Sekarang ini, negatif 5 dikali N, negatif 5N. Terus negatif 5 dikali negatif 2, positif 10. Ingat, harus dibagi 2. Hehe. Nah, yuk kita rapikan ya, sama dengan ini karena yang di sebelah kanan ini dibagi 2, yang di sebelah sini enggak dibagi 2, sama Kak Sari keseluruhannya dikali 2 aja. Supaya nanti enggak ada per 2-nya. Ya, jadi yang di sebelah sini dikali 2, ini juga dikali 2. Kalau yang di sini dikali 2 sih pernya tinggal hilang ya, tinggal yang atas aja nanti kita tulis. Nah, yang di sini dikali 2 semuanya. 4N dikali 2 itu 8N. Negatif 2 dikali 2 itu negatif 4 ini. Terus ditambah, nah ini tinggal dibuka kurungnya, tulis biasa aja. 5N kuadrat. Ini negatif 10N dikurangi 5N boleh langsung digabung menjadi negatif 15N. Nah, tambah lagi 10. Gini. Terakhir, ini terakhir, Dek. 8N dengan negatif 15N ini kan sama-sama ada N-nya. Boleh digabung. Jadi gini, 8N dikurangi 15N. Negatif 7N ya. Ini 5N kuadratnya boleh tulis dulu. 5N kuadrat negatif 7N. Nah, sekarang ini. Negatif 4 ditambah 10. Positif 6. Ini berarti hasilnya. UN sama dengan 5N kuadrat dikurangi 7N ditambah 6. Nah, ini rumus UN-nya. Nah, yang ditanya tadi adalah pola ke 10, pola ke 100, pola ke N. Kalau pola ke N-nya kita udah dapat. Pola ke N-nya ini. Pola ke N-nya sama dengan 5N kuadrat dikurangi 7N ditambah 6. Nah, kalau yang ditanya pola ke 10, tinggal kita ganti. N-nya diganti 10. Yuk, dimasukkan. Berarti 5 dikali 10 kuadrat gitu. Dikurangi 7 dikali 10. Terus ditambah 6. Sama dengan 10 kuadrat kan 100. Dikali 5. 500. Dikurangi 7 kali 10. 70. Ditambah 6. Hasil akhirnya berapa ya?
500 dikurangi 70, 430 ditambah 6, 436. Gini. Ini yang U10. Satu lagi yang U100. Nah, ya tinggal diganti. N-nya diganti angka 100 ya. Berarti 5 dikali 100 kuadrat. Wow, dikurangi 7 dikali 100 ditambah 6. 100 kuadrat itu 10.000. Nah, 5 dikali 10.000 ya 50.000. Dikurangi 7 dikali 100 itu 700, terus ditambah 6. Hasil akhirnya berapa, Dek? Dihitung biasa aja ya. 50.000 dikurangi 700 itu 49.300. Terus ditambah 6. Berarti 49.306. Wah, ini dia. Ini yang U100 ya. Coba Kak Sari cek sekali lagi. Iya, hitungannya sudah tepat ya. 49.306 yang U100. Jadi sudah kita jawab ya. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10. Ini banyak lingkaran pada pola ke-10 ada 436. Pada pola ke-100, pada pola ke-100-nya yang ini 49.306, dan pada pola ke N. Untuk pola ke N jawabannya yang ini. 5N kuadrat dikurangi 7N ditambah 6. Dah beres ya. Oke, Kak Sari sudahi dulu video kali ini ya. Satu halaman aja biar nggak terlalu berat belajarnya. Yang penting tambah pinter sedikit-sedikit ya. Dan kalau kalian suka sama video Kak Sari ini, silahkan di subscribe, di like, di share ke teman-teman yang juga butuh ya. Siapa tahu itu jadi amal jariah kalian. Kalian bisa tambah sukses dari situ karena Allah ridho. Dan terakhir banget, kalau kalian mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, boleh banget ya. Boleh ketik nama underscore, kalian kelas 8 ya, berarti underscore 8, kirim ke 081456109870. Ini nanti di grup kita akan membahas PR atau soal matematika kalian yang sumbernya boleh dari buku paket, dari LKS, dari guru langsung, atau latihan-latihan soal yang lain. Itu nanti kita bahas di grup ya. Langsung aja ketemu Kak Sari di nomor WA ini. Baik, selamat belajar adik-adik semua. Mudah-mudahan studi kalian sukses, tambah pinter, nanti kedepannya jadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.